Betul toh? Nggak ada isi, kosong, dia bilang begitu. Kosong, nggak ada isi, intinya kayak, nggak ada kan, apa aku bilang, kayak gitu, apa aku bilang, kamu itu kosong, mandul gitu. Hai semua, welcome to my channel. Ya, kembali lagi bersama saya di sini. Ini apa namanya, kayak settingannya kayak mau pembawa berita gitu ya. Pembawa berita kabar baik gitu teman-teman. Oke, jadi hari ini kalian jangan salah fokus sama outfit, jangan kalian pikir karena mau bikin video ini jadi saya sampai rela bela-belain pakai outfit kayak gini. Ini sebenarnya ini hari Minggu teman-teman, hari Minggu, dan of course tadi saya ibadah. Oke, jadi langsung aja ya, dari video sebelumnya kan kalian sudah tahu ya kalau aku sekarang lagi mengandung. So teman-teman, ini saya mau berbicara dengan kalian, lebih tepatnya ini kayak apa ya, kesaksian gitu mungkin ya teman-teman. Nah, jadi biar saya ngomongnya tidak ayam, biar saya nanti ngomongnya tidak berbelit-belit ke sana kemari dan nanti tidak jelas apa yang akan saya sampaikan, jadi saya sudah catat semuanya di sini. Ayam tapi semoga kalian tetap bisa dengar ya suaraku. Oke. So, yang pertama, sebenarnya masih shock ya, bukan shock sih, kayak lebih nggak percaya, belum percaya gitu kalau saya sekarang lagi mengandung teman-teman, dan ini usianya udah 7 minggu ya. Jadi video kemarin yang saya upload itu waktu apa ya, yang USG pertama itu usianya masih 5 minggu berapa hari gitu ya teman-teman. Oh by the way, ini entah efek hamil, karena hamil atau apa, jadi aku ini sering lupa teman-teman, sering apa ya, kayak mau ngomong apa tiba-tiba kayak langsung hilang gitu, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sering sekali kayak mau apa ya, kayak mau ngambil apa tiba-tiba langsung lupa gitu, nggak biasanya kayak gitu, aku nggak biasanya. Jadi mungkin ini efek hamil kali ya, jadi agak sering lupa-lupa ingatan gitu. Yang penting jangan lupa-lupa diri ya. So sebenarnya lanjut, ini kami rencananya mau program itu yang memang benar-benar serius ya teman-teman, yang program benar-benar serius kayak ke dokter, yang memang mau diseriusin, ini memang pengen udah harus jadi gitu ya, bukan harus jadi kayak mohon kehendak Tuhan sih, kayak ya pokoknya gitulah, lebih mau serius itu nanti sebenarnya tahun 2026, kalau nggak 2025 akhir lah gitu, atau 2026 awal gitu. Karena di tahun ini 2024 dan tahun 2025 itu kami masih terlalu banyak sekali bucket list, banyak sekali rencana yang mau kami lakukan ya. Saya tidak perlu ceritakan ke kalian apa aja rencana-rencana kami. Pokoknya kami banyak rencana dan belum berencana untuk punya anak. Nah, tapi kami juga tidak apa ya, tidak kayak berusaha untuk menunda gitu, menunda atau apa ya, kayak istilahnya kayak ya KB gitu mungkin ya. Enggak, kami enggak sama sekali. Dan apa ya, mungkin karena sudah 3 tahun jadi kan kami pikir oh ya udahlah, kayaknya belum kan. Oke. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya bingung mau sambung katanya tuh lewat apa. Kenapa jadi timbul nggak bisa berbicara ini ya Tuhan. Oke, oh ya ya ya. Jadi ini kan kayak kesaksian gitu kan yang saya mau ceritakan dengan kalian. Jadi waktu di tahun 2020 ya, waktu itu saya selesai wisuda 2019, dan 2019 akhir itu di bulan Desember saya pulang ke Manado, dan sampai tahun 2020 kan waktu itu COVID ya, jadi saya belum bisa langsung balik ke Palangkaraya, jadi saya stay di Manado itu lumayan lama sampai bulan Agustus kalau nggak salah ya, Juli atau Agustus gitu 2020. Nah, waktu pergantian tahun, bukan pergantian tahun deng, waktu awal tahun baru di tahun 2020 itu teman-teman, jadi kita di gereja itu dikasih ayat ya, dikasih ayat-ayat emas gitu, kayak di depan kita bisa ambil sendiri gitu, dan ayat itu akan menjadi ayat emas di sepanjang tahun gitu. Dan saya dapat di ulangan, kalau nggak salah ulangan berapa ya? Ulangan 28 ya kalau nggak salah ya.
Aduh, sorry banget teman-teman. Ini asli kembung. Kembung. Jadi kalau kalian lihat, ini sebenarnya ada talinya, tapi saya nggak pakai karena kayak sesek gitu. Dan ini bukan baby bump. Karena ini masih usia 7 minggu, seharusnya masih belum kelihatan. Ini kalau besar perutnya karena kembung, teman-teman. Isinya angin gas gitu. Oke, lanjut. Dan tiba-tiba saya dapat ayat yang bunyinya kayak gini. Diberkatilah buah kandunganmu, lumbung padimu, kambing dombamu, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah Ulangan 28 ayat berapa ya? 4 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya teman-teman, nanti bisa dicari aja pakai kata-kata gitu di apa? Di Alkitab yang di HP biasanya dia akan langsung muncul. Oke, nah dapat itu. Nah, waktu dapat itu saya bingung teman-teman karena posisinya kan waktu itu saya belum nikah. Tapi kok ayatnya aneh, diberkatilah buah kandunganmu. Hah? Kayak agak nggak cocok gitu, saya rasa kenapa sih dapat ayat ini, tapi ya sudahlah, saya terima aja, ya sudahlah. Kemudian waktu ada acara kegiatan di tempat saudara ya, kami di sana, saya datang ke situ sambil lihat-lihat. Dan ini ada satu orang, tapi saya tidak akan menyebutkan namanya di sini karena saya juga sudah mengampuni dia. Ada satu orang yang kata-katanya itu sangat tidak memberkati saya. Kata-katanya itu sangat menyakiti hati saya. Meskipun saat itu saya belum nikah, dan waktu itu ceritanya gini teman-teman. Jadi waktu di tempat keluarga itu ada anak kecil, ada anak kecil umur sedang mungkin 1,5 tahun gitu atau 2 tahun ya. Kemudian waktu itu dia nangis-nangis gitu kan, karena mamanya lagi sibuk. Dia nangis-nangis dan saya mau gendong gitu, dan dia kayak berontak gitu karena kan dia nggak kenal ya, kita jarang ketemu, dan saya sama sekali nggak dekat dengan anak ini. Tapi waktu itu pas saya mau gendong dia berontak, dia nggak mau, mungkin karena dia nggak kenal kan teman-teman. Tapi ada ini satu orang, dia sebenarnya masih keluarga juga, ibu-ibu masih keluarga juga dengan kami. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, biasanya kalau anak-anak nggak mau kayak gini tuh kamu nggak bakalan punya anak, dia bilang kayak gitu. Kamu nggak bakalan dapat anak, nggak bisa punya anak kamu, dia bilang gitu. Tapi pakai bahasa Manado ya, dia bilang ngana kalau tuh adik kote ni mau panganan, nggak mau ada anak kasih yang ngana, dia bilang kayak gitu. Nggak mau dapat anak ngana. Terus langsung ya, karena saya langsung refleks, saya langsung bilang, oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada anak, nanti saya angkat anak no, saya bilang kayak gitu. Nanti kita angkat anak no. Terus dia bilang lagi, ndak lawang tuh anak sendiri ya, anak dari rahim sendiri, dia bilang. Terus dari situ saya cuma diam aja kayak karena malas untuk menanggapi. Saya diam, tapi di dalam hati saya tolak dalam nama Yesus, perkataan orang ini tidak akan berpengaruh dalam hidup saya. Kutuk yang dia, itu kan kayak kutuk ya, yang mengucapkan kutuk ya. Kutuk yang dia sampaikan kepada saya itu akan berbalik menjadi berkat gitu. Tuhan akan ubah itu menjadi berkat. Pokoknya saya imani itu. Dan akhirnya di tahun 2020, saya menikah di akhir tahun 2020, itu bulan November. Dan di bulan November itu, saya pikir, oh mungkin itu maksud Tuhan kasih ayat itu ke saya. Karena saya menikah di tahun 2020 gitu. Tapi selama berjalannya waktu, 1 tahun pernikahan kami, 2 tahun pernikahan kami, 3 tahun pernikahan kami belum juga diberkati dengan keturunan. Seperti yang ayat yang saya dapat itu, diberkatilah buah kandungan. Tapi ternyata selang berjalannya waktu, itu terus menerus kayak terngiang-ngiang di otak, terngiang-ngiang di pikiran, bahkan itu udah masuk dan mungkin sudah berakar di dalam hati saya perkataan itu. Meskipun saya kayak, Tuhan, orang ini tidak berkuasa atas saya. Kata-katanya tidak berkuasa atas saya. Tapi tanpa saya sadari itu menjadi akar pahit. Itu menjadi dendam, amarah di dalam hati saya. Ternyata tanpa saya sadari teman-teman. Jadi saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, perkataan orang ini Tuhan, saya percaya Tuhan akan ubah menjadi berkat. Dan saya akan buktikan kepada orang ini. Tapi itu bukan di dalam kerendahan hati saya ngomong. Saya sadar sekali, saya tidak ngomong dalam kerendahan hati, tapi dengan
tinggi hati. Dan saya bilang, Tuhan, saya ingin buktikan ke orang ini kalau perkataan dia itu tidak benar. Dan ayo Tuhan, saya mau kesaksian soal ini, bahwa ada orang yang mengutuk saya dan ternyata kutuknya itu tidak berlaku kepada saya. Tapi saya katakan itu bukan dalam kerendahan hati, tapi dalam tinggi hati, dalam kesombongan dan keangkuhan saya ucapkan itu pada Tuhan. Dan selama perjalanan pernikahan kami, saya masih belum menerima itu. Saya sampai akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah benar kata-kata orang ini itu menjadi kutuk orang ini tuh berlaku atas hidup saya? Apakah Tuhan tidak bisa mengubah kutuk menjadi berkat? Saya sampai bertanya gitu sama Tuhan. Sudah jadi dendam, amarah, akar pahit dalam diri saya, meskipun memang saya belum siap untuk punya anak, meskipun saya memang tidak meminta Tuhan untuk memberikan anak karena kami sudah rindu untuk punya momongan, tapi saya ingin Tuhan memberikan saya anak untuk saya bisa buktikan ke orang ini kalau kata-katanya itu bullshit semua gitu, tapi bukan dalam kerendahan hati, ngerti kan teman-teman? Jadi kayak apa ya, mungkin Tuhan tidak mau dengar doa yang seperti itu teman-teman. Dan saya juga sudah janji dengan diri saya tidak akan pernah pulang ke Manado kalau saya belum punya anak. Itu tuh sudah janji saya, karena saya nggak mau orang ini nanti menertawakan saya nggak mau orang ini nanti, oh dia berbangga diri karena kata-katanya menjadi benar untuk saya gitu. Jadi saya sudah bilang saya nggak akan pernah mau pulang Manado. Tapi ternyata di tahun 2024 ini kami dapat kabar kalau adik saya mau tunangan, teman-teman. Dan adik saya ini cuma adik satu-satunya, adik kandung satu-satunya. Jadi mau nggak mau saya harus pulang. Saya kayak dipaksa untuk pulang gitu. Bukan dipaksa untuk pulang, tapi kayak saya nggak bisa nggak pulang karena ini adik saya gitu. Dan ini acara penting kan. Jadi waktu itu saya bergumul dengan diri saya sendiri. Tuhan, saya mau pulang. Saya bilang saya mau pulang ini Tuhan. Pasti mau ketemu dengan orang ini. Saya bilang pasti itu enggak mungkin enggak ketemu karena kami keluarga, masih keluarga lumayan dekat. Dan di dalam hati saya harus bagaimana Tuhan? Kalau saya ketemu orang ini dan dia lihat saya ternyata masih belum ada juga, pasti dia ya semakin lah kayak gitu. Tapi saya merenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya sih. Saya berdoa lagi, pokoknya apa ya, kayak saya mengoreksi diri saya gitu. Saya bukan mau mengoreksi orang lain, tapi saya koreksi diri saya. Apa yang salah dari saya ini Tuhan? Sudah selesai saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, kalau memang keadaannya seperti ini, sakit tenggorokannya. Kalau memang keadaannya seperti ini, saya tetap harus pulang Manado. Saya pulang Manado sebenarnya berat sekali teman-teman, cuman saya nggak bilang ke mereka mama papa ya, berat sekali sampai mau pulang. Tapi saya bilang Tuhan, oke, saya mau menurunkan ego saya mau merendahkan hati saya tetap mau pulang karena ini adik saya yang tunangan. Terus dan saya berdoa sama Tuhan, saya buat komitmen di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau pulang dan saya tahu saya akan ketemu orang ini, bahkan mungkin ada orang-orang lain juga yang akan menyakiti hati saya, tapi terkhususnya orang ini yang sedari 3 tahun yang lalu perkataannya tidak memberkati saya, perkataannya sudah menyakiti hati saya, perkataannya itu membuat saya marah dan dendam. Saya bilang sama Tuhan, saya angkat tangan saya bilang sama Tuhan, seperti bagaimana Tuhan mengampuni saya, seperti bagaimana Tuhan mengampuni saya, Tuhan mengasihi saya mau mengampuni orang ini Tuhan. Di dalam hati saya bilang, Tuhan, saya mau mengampuni orang ini, sekalipun mungkin dia nggak tahu, dia kata-katanya itu
Mungkin bagi dia biasa, tapi itu sangat menyakiti saya sekali, dan itu sudah berakar menjadi dendam, menjadi amarah yang luar biasa di dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau mengampuni orang ini. Saya akan mengampuni dia, Tuhan. Dalam hati saya. Saya ketemu dia nanti, saya akan mengampuni dia. Saya akan peluk dia dengan kasih dan saya akan mengampuni dia, saya bilang. Kemudian sudah, singkat cerita, saya pulang ke Manado. Dan benar saja teman-teman, ketemu, dan bahkan bukan cuma orang ini yang saya highlight ini, tapi banyak lagi orang-orang lain yang ya sudahlah, yang ngomongnya nggak enak didengar intinya. Jadi saya ketemu dengan orang ini pas di acara adek, tunangan, di acara yang penuh dengan sukacita. Saya masih mendapat pertanyaan yang begitu sebenarnya nggak ingin saya dengar, yang ya kayak menyakiti saya. Jadi dia bilang begini, dia bilang pakai bahasa Manado, betul nggak ada isi, kosong, dia bilang begitu. Kosong, nggak ada isi, intinya kayak nggak ada kan, apa aku bilang kayak gitu, apa aku bilang kamu itu kosong, mandul gitu, bahasa lembutnya gitu, bahasa lembut, bahasa kasarnya gitu, kayak apa kan ku bilang, bener kan ku bilang yang kemarin nggak bakalan punya gitu. Tapi saya sudah luar biasanya waktu itu teman-teman, saya nggak sakit hati sama sekali. Saya sama sekali nggak sakit hati. Yang duluan saya lakukan adalah saya salam dengan dia. Saya salam, saya peluk dia. Saya bilang, di dalam hati saya, meskipun saya tidak bilang secara langsung, tapi di dalam hati saya, waktu saya peluk dia, saya bilang dalam hati, saya sudah mengampuni kamu. Saya bilang, saya mengampuni kamu, semua yang kamu bilang, semua yang pernah kamu bilang, kamu sakiti hati saya waktu itu. Saya mengampuni kamu. Saya melepaskan pengampunan untuk kamu. Dalam hati saya tidak bilang secara langsung, teman-teman. Dan waktu itu, selesai saya peluk dia, saya bilang, ayolah, saya pegang tangannya, saya taruh di perut, ayolah, doakan saja, nanti sebentar lagi pasti ada, saya bilang kayak gitu. Bantulah doa. Dia kayak malu, kayak ketawa, mungkin dia bingung dengan ekspresi saya, dengan respon saya waktu itu. Dia bilang, ayolah doakan Madim. Kok suruh saya yang doakan, katanya. Enggak apa-apa lah, saya bilang, kan namanya berdoa itu kan pasti didengar Tuhan, saya bilang kayak gitu. Saya pegang tangannya, ayolah doakan saya. Minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih saya. Dia cuma senyum-senyum saja, malu mungkin atau apa, nggak ngerti juga. Dan dari situ, setiap ketemu dengan orang selalu kalau ditanya, kapan punya ini, saya selalu cuma jawab, dia lagi on the way. Saya bilang seperti itu, teman-teman. Saya cuma bilang, iya ini lagi on the way, sebentar lagi. Masa, kata orang, masa, sudah lama nggak ada juga, kata mereka. Ketemu lagi dengan orang, mana dang itu anak buah, katanya. Ya, iya doakan aja, sebentar lagi udah ada, saya bilang, sudah lagi on the way dia, saya bilang kayak gitu. Itu sebenarnya bukan apa ya, tapi kayak saya mau membuat, ya udah kayak jokes aja pertanyaan itu ya teman-teman. Dan singkat cerita, saya sudah kayak mental saya udah kuat untuk menerima begitu banyak pertanyaan tentang itu, dan bukan hanya pertanyaan tapi pernyataan yang tidak jadi berkat juga. Itu saya kayak sudah mental aja gitu, sudah nggak masuk ke hati, karena Tuhan, saya sudah mengampuni satu orang yang saya simpan ini dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya sudah mengampuni orang ini, dan kalau ada orang-orang yang lain yang bicara lagi yang seperti itu, Tuhan, saya percaya itu akan menjadi berkat buat saya. Tuhan akan ubah semua kutuk itu menjadi berkat buat saya. Itu yang saya imani, teman-teman. Terus kemudian, jadi kalau ibadah ketemu orang ini, dia selalu senyum-senyum dengan saya, kayak senyum-senyum lah. Dan saya rasa adem sekali ketemu dengan orang ini, sudah tidak yang kayak saya simpan amarah atau apa, enggak lagi, sudah. Kemudian ternyata
efek dari melepaskan pengampunan itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu lebih damai, lebih tidak mudah emosi dengan perkataan yang selama ini saya sensitif sekali dengan kata-kata seperti itu. Tapi semenjak saya melepaskan pengampunan itu semua kayak jadi plong. Kalaupun datang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, saya cuman, oh iya ini sebentar lagi. Saya selalu jawabnya seperti itu. Nah, kemudian saya juga mau cerita sedikit. Jadi waktu saya mau kembali ke sini, kembali ke Palangkaraya, jadi saya ada pamit juga dengan orang tua saya. Tapi waktu di video YouTube itu nggak ada ya, karena saya nggak terpikir untuk bikin video, dan adik juga nggak terpikir mungkin untuk merekam ya momen itu. Tapi momen itu sungguh sangat berkesan sekali juga buat saya ya. Jadi saya pamit dengan mama papa. Mama papa bilang, nggak ada yang bisa mama papa kasih. Saya bilang, nggak usah kasih apa-apa, cukup doakan saya. Saya bilang seperti itu. Tapi di dalam hati saya memang juga sudah rencanakan untuk meminta doa berkat gitu. Kalau di agama saya ya, itu waktu Ishak mengurapi anaknya Yakub, doa seperti itu yang saya mau. Berkat yang seperti itu yang saya mau, bukan doa kayak lindungi atau apa, enggak. Tapi saya mau kayak diurapi dan diberkati. Tapi saya enggak sempat mengutarakan itu karena mungkin sudah emosional, nangis dan apa, saya enggak sempat mengutarakan itu. Doa yang seperti itu. Tapi waktu selesai dengan mama, giliran saya pamit dengan papa juga. Papa peluk saya lama sambil menangis, dan saya juga sambil menangis. Dan waktu itu yang saya ingat sekali, papa elus kepala sampai ke punggung, dia elus dan dia bilang, Tuhan berkati anak ini. Itu yang saya dengar, yang papa bilang, Tuhan berkati anak ini. Padahal saya tidak ada sempat mengutarakan kalau saya mau minta itu, minta berkat itu. Jadi waktu papa saya mengurapi saya itu, ada rasa yang lain, ada rasa yang kayak atmosfernya lain, kayak ada sesuatu yang terjadi gitu pokoknya teman-teman. By the way, kami bukan tipe orang tua yang kayak menimang-nimang anak gitu, enggak, orang tua kami enggak seperti itu. Jadi bukan yang kayak romantis yang gimana-gimana gitu. Tapi waktu itu saya rasa beda sekali, saya rasa damai sekali waktu saya dengar papa bilang seperti itu. Tuhan berkati anak ini. Dan saya yakini kalau di dalam hati papa itu lebih dari apa yang kata-kata yang saya dengar itu, lebih dari itu yang ada di dalam hatinya untuk saya. Lebih dari sekedar Tuhan berkati anak ini, saya yakin ada harapan, ada doa, ada berkat yang papa berikan untuk saya. Saya percaya sekali itu. Dan setelah selesai itu saya pamit pulang. Posisinya saya itu waktu itu juga lagi sakit, lagi batuk pilek. Saya pulang dan saya rasa plong, karena itu yang memang saya mau lakukan waktu pulang Manado. Saya mau mengampuni orang ini. Saya memang mau bertemu orang ini untuk mengampuni dia. Dan saya mau minta berkat dari orang tua itu. Entah berkat apapun itu, saya mau apa yang saya lakukan itu berhasil. Dan di dalam Alkitab, setiap orang tua itu akan mengurapi anak-anaknya dan berkat itu akan turun atas anak-anak. Saya yakini itu. Dan waktu sudah sampai di Palangkaraya, jadi bertemu dengan Sundal dan juga suami saya ini, saya nggak tahu dari apa ya, kayak dia dapat ilham dari mana, saya juga nggak mengerti. Pokoknya saya mengeluh kan waktu sebelum balik ke Palangka, karena dia memang suruh baliknya pas tanggal 3, jadi dia cuti tanggal 2 ya saya balik, dia cuti tanggal 3, jadi maksudnya biar saya nggak lama-lama merasa sepi gitu di rumah, karena kan habis dari rame-rame di Manado, terus pulang di Palangkaraya dia belum ada kan pasti sepi, jadi dia suruh pulang pas dia mau dekat cuti. Dan waktu itu pas dia datang, saya cerita-cerita, saya bilang, oh, di Manado enak, kami bisa kumpul-kumpul keluarga sambil ngobrol-ngobrol, makan-makan,
pokoknya enak lah gitu. Karena kan waktu itu rame ya yang pulang, ada tanteku pulang, tanteku yang di Palangkaraya, tanteku yang dari Mandoma juga pulang, jadi kami rame terus di rumah. Dan saya bilang, nanti kalau kamu sudah balik cuti, saya bilang sama dia, saya curhat dengan dia, nanti kalau kamu sudah balik lagi ke ke site, nanti saya sepi lagi, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ah nanti, nah ada Tuhan nanti kasih dedek bayi, dia bilang untuk temani saya, dia bilang kayak gitu. Pokoknya saya nggak mengerti kenapa ini manusia satu ini sampai kayak dia terlalu yakin sekali gitu teman-teman. Tahun ini kok, dia bilang tahun ini kok kita udah punya, dia bilang. Saya bilang ngawur kamu, tahu dari mana gitu. Kita aja sudah bertahun-tahun belum ada, dia bilang tahun ini pasti jadi, dia bilang pasti ada, dia bilang. Tapi kami tidak terlalu yang memikirkan itu, cuman kayak obrolan-obrolan yang kayak obrolan-obrolan ngawur gitu teman-teman. Karena saya curhat, saya bilang nanti kalau kamu balik saya sendiri lagi di sini, sepi lagi, mending saya pulang Manado aja, saya bilang kan. Nanti stres lagi karena cuma sendiri, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerja. Maka dari itu saya memutuskan untuk ya udah deh, daripada kayak diam-diam di rumah, kan udah biasa di Manado rame, ada teman cerita, teman ngobrol, daripada cuma diam-diam di rumah, ya udah deh aku mau buka jasa nail art aja, nail art yang home service gitu, biar bisa keluar dari rumah. Karena saya malas keluar rumah kalau kayak nggak ada alasan yang berguna gitu loh teman-teman. Jadi saya pikirkan kalau ada yang mau nail art, kan saya bisa main ke rumah mereka sambil cerita-cerita, suasana baru. Dan ya, jadi saya sudah persiapkan semuanya, macam-macam untuk alat-alat nail art, keperluan untuk nail art semuanya. Tapi ternyata baru satu klien teman-teman yang saya layani, tiba-tiba ternyata saya sudah tekdung. Dan kalian tahu waktu itu Sundau taunya kan saya selesai haid, karena saya selalu catat ya. Kami ada di dalam ada di kayak kami selalu bikin catatan tracknya. Saya haid bulan ini tanggal berapa, karena memang saya itu haidnya tidak teratur teman-teman. Kadang 28 hari, kadang 30 hari, pernah sampai 40 hari juga masih belum ya. Nah jadi waktu itu, waktu saya masih Manado, saya bilang sama dia, ini saya lagi haid, ini tolong dicatat tanggal 23 Maret teman-teman. 23 Maret haidnya. Dan kalau dihitung-hitung, kok mau jadi cerita itu sih sekarang? Harusnya enggak dulu ya. Nah ya udah deh, lanjut aja deh ya. Dan kalau dihitung-hitung 23 Maret itu ke tanggal 3 April ya. Tanggal 3 April itu sudah 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ya kalau Maret ya. Ya, 31, 1, 2, 3. Jadi di hari ke-12. Nah, kalau berdasarkan siklus wanita normal, hari ke-12 itu adalah hari masa ovulasi. Jadi waktu ketemu aja, saya sudah bilang sama Sundau, ini lagi masa ovulasi, saya bilang kayak gitu sama dia. Ini obrolan orang dewasa ya teman-teman. Saya bilang ini masa ovulasi. Saya bilang saya lagi masa ovulasi ini. Terus dia langsung bilang, iya ini pasti berhasil deh. Ini pokoknya Sundau ini waktu dia datang cuti itu perkataannya selalu menurut saya itu ngawur semua. Kayak kamu ini terlalu beriman atau kayak gimana gitu pokoknya. Itu yang saya heran sekali nih manusia satu. Jadi dia bilang, tenang udah jadi. Bahkan baru seminggu kami ketemu, dia bilang coba beli test pack. Bayangkan teman-teman, baru seminggu ketemu, dia langsung bilang, coba sana yang beli test pack. Saya bilang, ini aja belum waktunya, belum tanggal menstruasi lagi kok sudah disuruh beli test pack. Saya bilang gitu. Dia sampai, nggak usah lah. Biasanya saya itu kalau sudah pramenstruasi atau PMS itu ada gejala-gejala yang kayak sakit di bagian payudara ya, maaf ya, di bagian payudara ya teman-teman. Mungkin kalau ya
wanita-wanita di sini sudah tahu lah gejala-gejala apa yang dialami saat PMS itu teman-teman. Nah jadi saya pikir sudahlah berarti sudah mau apa namanya menstruasi karena sudah ada kayak sakit nyeri gitu ya di bagian situ. Tapi sudah waktu itu Suno masih di sini waktu itu. Terus kemudian dia pulang sekitar mungkin tanggal 15 kalau nggak salah ya. Enggak deh, 19 mungkin. Pokoknya tanggal-tanggal segitulah, 15 atau 19 gitu dia pulang. Dia balik, terus saya masih kok masih ini ya, masih apa namanya? Masih sakit juga di area situ. Dan biasanya kalau PMS itu saya paling maksimal itu yang merasakan sakit di bagian situ itu 1 minggu, itu paling maksimal 1 minggu, dan beberapa hari kemudian saya pasti sudah menstruasi gitu. Dan ini sudah tanggal segini kok masih kayak nyeri-nyeri ya, masih nyeri ya di area situ. Dan belum ada tanda-tanda kayak mau menstruasi juga. Terus saya cerita-cerita dengan Sundau, dia bilang, ayo beli test pack aja. Enggak, saya bilang enggak mau, karena malas gitu, malas rasanya kayak mau lihat paling juga garis 1 gitu kan, malas. Saya bilang tunggu aja nanti kalau tanggal 23 belum baru saya beli, saya bilang. Kalau sampai tanggal 23 kan berarti udah sebulan ya, udah 30 hari. Baru saya beli, saya bilang. Nah, berjalan waktu ternyata udah tanggal 23 dan loh kok masih belum juga ya. Nah, tapi kan saya pikir, saya kan kadang memang bisa 28, kadang bisa 30, 35, bahkan sampai 40 hari enggak menstruasi juga udah pernah gitu. Jadi, saya pikir, nanti aja deh gitu mau beli. Terus, ya udah kata Sundau, ya udah terserah aja. Saya bilang nanti tunggu lagi 10 hari deh, kalau misalnya masih belum juga, baru saya pergi beli, saya bilang kan. Kemudian teman-teman sudah tanggal 29, loh kok masih belum juga, udah tanggal 1, kok masih belum juga. Saya penasaran, dan ini area yang sakit itu masih nyeri gitu ya. Saya cari-cari di internet, saya lihat gejala-gejala, ini gejala apa. Nah, banyak yang di internet itu, ini gejala awal kehamilan gitu kan. Saya, masa sih gitu ya. Terus kayak biasanya saya kalau di kamar itu, hidupin AC di 16 derajat pun sanggup teman-teman, di 16 derajat sanggup di ruangan dingin kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini kok saya pikir kenapa di 28 derajat saya bisa menggigil gitu, kayak aneh aja gitu badannya, kok bisa menggigil di 28 derajat, rasanya sudah dingin sekali. Terus apalagi ya, kayak saya ini bukan tipe yang manusia yang sarapan pagi, tapi ini beberapa hari, pokoknya berapa hari atau mungkin seminggu 2 minggu itu saya kayak bangun saat terbangun itu udah lapar yang kayak orang yang nggak makan 5 hari gitu loh, kayak lapar banget, masih pagi, masih jam 5 jam 6 gitu udah lapar sekali teman-teman. Itu menurut saya aneh sekali. Tapi saya masih memutuskan untuk belum mau beli test pack-nya. Nah, tibalah tanggal 3. Nah, jadi tanggal 3 itu ada yang klien yang mau bikin kuku. Jadi waktu itu saya pergi ke apotek untuk beli gloves, karena kan harus pakai sarung tangan biar higienis ya. Jadi saya beli sarung tangan. Waktu itu saya lupa untuk, saya enggak ada niatan untuk beli test pack gitu. Tapi waktu saya masuk di dalam ruangan di apotek itu, cuma saya sendiri aja pelanggannya, kayak ada yang nyeletuk gitu, kayak, ayo beli test pack gitu, ayo test pack jangan lupa ya, kayak gitu lah pokoknya, suaranya tuh pokoknya ya mungkin kayak gitu, test pack jangan lupa ya. Saya sampai menyaut, saya bilang, oh iya test pack, saya bilang, mbak beli test pack yang mau yang apa, yang ini mas, banyak yang dia bilang kan. Saya bilang, yang paling murah aja lah, yang harganya 3.000 pokoknya. Sudah beli itu, pulang, saya persiapan untuk pergi ke tempat klien bikin kuku. Terus paginya, yaitu yang video yang sebelumnya itu, yang sudah saya upload itu dia hasilnya. Dan puji Tuhan, teman-teman, dari ceritaku yang panjang ini, yang saya dapat dari perjalanan hidup, dari pergumulan, dari pokoknya apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, ada 2 poin yang saya dapat di sini. Entah kalian mungkin bisa diberkati, kalian mungkin dapat beberapa poin dari apa yang sudah saya sampaikan, tapi intinya yang pertama itu kita harus belajar untuk mengampuni.
teman-teman. Karena kadang di dalam hati atau di mulut kita cuma sudah bilang, oh iya, saya mengampuni dia kok, saya tidak marah, saya tidak dendam, tapi di dalam hati ada keangkuhan. Di dalam hati kita tidak mengucapkan itu dengan rendah hati, kita tidak mengucapkan itu dengan apa ya, kayak tulus gitu. Dan Tuhan tahu sekali hati kita tidak bisa sembunyikan kondisi hati kita di hadapan Tuhan ya. Jadi saya merasakan sekali saat saya memberikan pengampunan, saya melepaskan pengampunan buat orang yang sudah menyakiti saya, yang plong, yang lega itu saya gitu. Mungkin dia merasa biasa aja, nggak ada efek apapun di dia, tapi efek di saya sangat rasakan sekali. Saya damai, saya nggak ada marah, saya sukacita, ketemu orang ini pun sukacita. Pokoknya itulah. Dan yang kedua adalah jangan pernah meremehkan doa orang tua. Jadi buat mungkin ada orang-orang tua yang nonton video ini, jangan pernah meremehkan doa untuk anak-anak Anda. Jangan pernah berhenti berdoa untuk anak-anak Anda. Dan berdoa juga secara spesifik. Bahkan mungkin kalau anak-anak Anda tinggal dengan Anda di rumah, sesekali ya, rangkul dan urapi anak-anak Anda dengan berkat-berkat, harapan-harapan yang baik. Saya percaya doa orang tua itu benar-benar powerful, berkuasa. Saya percaya doa orang tua itu benar-benar punya dampak, impact yang benar-benar kuat sekali di dalam kehidupan anak-anak, menentukan keberhasilan anak-anak. Pokoknya itu teman-teman. Ya, saya sudah ngomong panjang lebar, tapi saya sudah berhasil menyampaikan semua yang sudah saya catat di sini. Semoga kalian yang mendengar video ini, yang menonton video ini, yang mendengar cerita saya diberkati. Dan sekali lagi, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang mengatur skenario hidup kita, teman-teman. Jadi ya bukan berarti saya mau bilang yang mungkin yang belum punya anak, mungkin karena kalian nggak mengampuni atau apa, saya nggak ngomong seperti itu. Tapi ini pengalaman pribadi saya, cerita kehidupan pribadi saya. Kalau selama ini saya simpan marah, saya simpan dendam dengan seseorang, dan setelah saya mengampuni, saya menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oke, teman-teman ya, kayak gitulah. Di dunia ini memang banyak yang akan mengecewakan kita, yang akan menyakiti kita. Bahkan mungkin jangan kita cuma berpikir orang yang menyakiti kita. Tanpa kita sadari juga mungkin kita sendiri yang menjadi sakit hati bagi orang lain. Kadang kita nggak sadar, kitalah ternyata yang menjadi kata-kata kita mungkin, sikap kita mungkin tidak menjadi berkat untuk orang lain. Dan itulah kita biasanya manusia egois ya, cuman berpikir orang lain terus yang salah, tanpa mengoreksi keadaan hati kita. Kayak saya pikir orang ini udah bukan orang yang setia sama Tuhan juga, berani-beraninya ngomong gitu sama saya, nggak bakalan jadi kata-katamu di dalam hidup saya. Tapi tanpa saya sadari kata-kata orang ini, sikap orang ini, saya izinkan untuk berdampak di dalam diri saya, di dalam hidup saya, dalam hati saya, dan itu menjadi akar pahit, itu menjadi dendam, itu menjadi amarah, dan itu merugikan hidup saya sendiri. Dan akhirnya janji Tuhan tidak digenapi di dalam hidup saya karena saya simpan marah itu. Saya tidak mengampuni orang ini, saya tinggi hati, saya angkuh itu pokoknya. Tapi ya saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah lepaskan itu, ikatan, belenggu yang mengikat saya, yang membuat saya yang membuat saya tidak leluasa untuk merasakan damai sejahtera. Tuhan sudah lepaskan. Dan ya, puji Tuhan, ini memang benar-benar kesaksian. Sebenarnya saya tadi sudah kesaksian di gereja, tapi
tidak sebanyak ini yang saya saksikan karena ya durasi ya teman-teman. Jadi saya mau saksikan semuanya di sini, dan semoga video ini dapat memberkati saudara yang menonton ya. Ini videonya beda dari yang lain ya, dari video-video saya yang sudah saya upload. Dan apa ya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Semoga kalian suka dengan videonya, dan yang terlebih semoga kalian diberkati dengan video ini. Dan saya yakini bahwa Tuhan yang sama yang mengerjakan itu bagi saya, Tuhan yang sama juga yang akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan teman-teman semua yang menonton video ini. Mungkin teman-teman ada yang sakit, percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Mungkin teman-teman di sini ada yang dalam pergumulan, percaya bahwa Tuhan pasti berikan kemenangan. Mungkin di sini ada teman-teman yang apa ya, kayak sakit hati, yang dendam dengan mungkin orang tua, saudara, atau siapapun. Tuhan akan memampukan saudara untuk melepaskan pengampunan, untuk mengampuni siapapun yang menyakiti teman-teman sekalian. Oke? Dan ya, inilah videonya. Nanti mungkin video yang lain itu tunggu Sundau datang ya teman-teman, karena nanti kita akan cerita ya gaya hidup kami lah. Inilah yang menjadi kesaksian. Biasanya kalau di gereja gitu ya, tapi ini oke, inilah yang menjadi video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!